Sadatul kiram yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para habaib, para asatizah, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para hujjah, seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, para ahli waris, seluruh almarhum dan almarhumin yang dimakamkan kuburnya yang berada di belakang Masjid Al-Ihsan dan juga yang berada di wilayah Cipete Utara di daerah Jalan Haji Thalib. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mengurangi rasa takzim mahabbah kami kepada seluruh yang hadir, wabil khusus kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat. Mohon maaf bila tidak kami sebutkan satu persatu namanya, dikarenakan banyaknya para alim ulama yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi mudah-mudahan sebatas doa kami, kita semua yang hadir selalu ada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, taufik dan hidayah sehingga mampu melangkahkan kaki kita semua di Masjid Al-Ihsan, Masjid Tua, dalam rangka yang pertama yaitu Khatmul Quran, penutupan ngaji kubur masal, dan yang kedua acara halal bihalal, forum kuliah subuh masjid dan mushola sekecamatan Cilandak. Founder kita yaitu Presiden Soekarno, beliau telah mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Setiap kali diadakan acara Khatmul Quran, kami masih senantiasa terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hai Naim. Acap kali beliau semasa hidupnya mengisi acara di masjid ini di bulan Syawal, selalu mengingatkan akan sejarah masjid ini dan juga sejarah awal mulanya diadakan acara pengajian nunggu kubur masal, agar ini disampaikan bertujuan kita senantiasa mengingat sebuah kata atau berbahasa yang disampaikan oleh para ulama kita, al-muhafadzah bil qadimis sharih wal akhzu bil jadidil aslah. Kita menjaga apa yang sudah ditinggalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita dan mengambil inovasi-inovasi yang lebih baik lagi dari apa yang telah ditinggalkan. Para alim ulama, para asatidz, ini tiada lain untuk mengajarkan dan menginformasikan kepada generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi muda, akan sejarah, terutama bil khusus yang pertama sejarah masjid ini. Masjid Al-Ihsan ini disebut sebagai masjid tua. Ini disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Hai Naim semasa hidupnya. Kenapa masjid ini dinamakan masjid tua? Karena masjid inilah yang pertama kali dibangun di wilayah Cipete Selatan dan juga Cipete Utara. Dan yang kedua, di setiap bulan Syawal digagas kegiatan ini oleh almarhum al-maghfurlah Pamanda Kiai Haji Idham Khalid. Hal ini mengambil kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya di Kober bawah, kegiatan nunggu kubur masal, agar para ahli waris barangkali di antara mereka yang tidak ada yang tiada bisa mengadakan acara haul
untuk kedua orang tuanya, maka digabungkan seluruhnya pada kegiatan yang diadakan setiap Syawal. Di bulan Syawal diadakan nunggu kubur masal selama kurang lebih dilaksanakan 7 hari lamanya. Ada 2 makam yang kita miliki. Yang pertama ada di belakang Masjid Alisan, dan yang kedua Kober atau kuburan yang berada di wilayah Cipete Utara, tepatnya di Jalan Haji Thalib. Ini dilaksanakan sekali lagi nunggu kubur selama 7 hari, 4 hari berada di masjid ini dan 3 hari dibacakan Al-Quran di Kober yang berada di Cipete Utara atau di Haji Thalib. Maka telah dibacakan oleh para guru-guru, para asatidzah di 2 kuburan ini, dan pada hari ini diadakan acara khatmul Quran, penutup daripada ngaji kubur masal. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan dari seluruh ahli waris yang berada di 2 kober ini, di 2 kuburan ini, untuk orang-orang tua mereka, para pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bacaan-bacaan Al-Qur'an yang telah dibacakan selama 1 minggu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan pahalanya untuk para almarhumin, seluruh ahli waris yang telah meninggal dunia, kedua orang tuanya, keluarga dan kerabatnya, dan semoga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinnah. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang berikutnya, ketika acara khatmul Quran ini, maka setiap tahunnya dibarengi dengan acara kegiatan halal bihalal, forum kuliah subuh kecamatan, forum kuliah subuh kelurahan Cipete Selatan. Namun pagi ini ada yang berbeda. Kita adakan halal bihalal dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Cilandak. Semoga hadir dan kumpul kita pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi, silaturahim yang kita adakan ini mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa. Semoga kita semua yang hadir menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, Allah berikan keberkahan dalam acara yang kita laksanakan pada pagi ini. Apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para almarhumin yang telah dibacakan Al-Qur'an sampai selama 7 hari, dan hari ini akan diadakan acara khatmul Qur'annya. Mudah-mudahan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinnah. Allah lapangkan alam barzahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya, yaitu pembacaan khatmul Quran yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Mukarram Guru Haji Sani Arsyad. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
الإنسان في حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي محمد وحده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحرمة وأدراك القمر لا تضره ولكن التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يطعم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الناس. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما في أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك رحمة يا رب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور المغفر الوهاب الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط القابل الوكيل المعز المطيع السميع البصير الحكم العدل الحكيم الخبير الكريم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم المبين الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الوارث السعيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن بجمعين المحيي المبين الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الاحد الصمد القادر المطلق المحمد المغفر الاول الاخر الصالح الباطن الغادر المتعال البر التوكل المكرم العفو مالك الملك ذو الجلال والاكرام المرشد الجامع الولي المؤمن المعلوم الله نبيه البديع الباكر وارث الرفيع الصواب الذي تنفست الاسماء ذاته وتنزلت المسافه المستشفاه وعدنا بالله وعدنا بالله بالبر معروف وباللسان منصوب معروف بالغايه ومنصوب بالهدايه اول من الابتداء واخر من الانتهاء لا ينسب اليه البنون ولا يبني تداول الاوقات ولا تبني احتمال كل ما هو من تحت المسابقه وامره بين الكتاب والموت وحاط بكل شيء شمال وغفر الذنوب المسلمين الكرم وعلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل المسموم بما شئت وكيف شئت اللهم صل المسموم بما شئت وكيف شئت اللهم صل المسموم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير يقضى الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام افضل ذكر ولو انه لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم Subhanallah. Berikutnya pembacaan doa Fatihah Quran. Kami mohon kepada Mukarram Bapak Kiai Haji Ismail Ishaq untuk memimpin pembacaan doa Fatihah Quran. Kepada beliau untuk tempat kami hadirkan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Rabbana alhamdulillah wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وتجيب بها الصوم وعلى آله وصحبه إليه المنصور ربنا يا ربنا تقبل منا إنك
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدني وزدنا وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبركة حبيبك ورسولك الكريم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا رب الراحمين ويا ارحم الراحمين اللهم سيدنا دينك بفضل القرآن وعلمنا بكرامة بفضل القرآن شرفنا شرف بفضل القرآن وألبسنا بدينك بفضل القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وآخرتها بفضل القرآن وارحم جميع أمة محمد بفضل القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي الجنة شفيعا ونسأل نورا وبركاته رحيما وإننا سترا وحيدا فإذا وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل خير من القرآن حلاوة وبكل درجة من القرآن حلاوة وبكل آية من القرآن ملخص وبكل سورة من القرآن سورة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بهداية القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبين وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعله ولكم المسلم توكلنا ورناه من حمد القرآن وما علمناه من قول لا اله الا الله وما استطعناه من قول سبحان الله وبحمده ما استغفرناه وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحية منا ورسولا وبركة شريعة ورحمة من نقدمها ونهديها إلى خير حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا جميع أهل القبور بهذا المكان وإذا ذكرت أسماءهم واغفر لهم ولا تجعل قبورهم حفرة بكفرهم اللهم إن كانوا محسنين فاغفر لإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر وتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمن والمغفرة والشفاعة علينا وعلى جميع القبور المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وارحمهم الحسنات واغفر وأدخلهم الجنة مع الآباء والأنبياء والشهداء والصالحين يا أيها الناس المؤمنين إلى ربك موعظة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Yang Terhormat Fatihah Muharram Guru Haji Ismail Asyad dan juga kepada Guru Bid'ah Muharram Bapak Kiai Haji Ismail Islam yang telah memimpin pembacaan Al Quran dan juga berikutnya dengan doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita panjatkan dan seluruh bacaan-bacaan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang diniatkan untuk para mukmin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka, dilimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan kubur mereka Allah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya yaitu pembacaan kitab kepada Al-Mukarram Muhammad Kiai Haji Mahmud Marzuki Al-Aziz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida 'ala intihai as-siyami dalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan khusus para ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, mohon maaf tidak boleh mahabara ta'zim, tidak dapat saya sebut satu-satu karena alhamdulillah banyak para ulama yang membersamai kita. Di antaranya Guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hakim, Guru kami Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMH, juga ada Guru kita Kiai Haji Ramli Jawahir, Kiai Haji Ismail Ishaq, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mazadi, Kiai Haji Abdul Wadud Kashf Anwar, juga masih banyak lagi, mohon maaf, guru-guru kita yang lainnya, Kiai Abdul Halim. Juga alhamdulillah pada pagi ini Wali Kota Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Dr. Haji Munjirin bisa membersamai kita, yang insya Allah hadirnya para ulama, para pejabat akan menambah berkahnya acara kita pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi ini kita bisa berhalal bihalal forum kuliah subuh Kecamatan Cilandak, juga forum kuliah subuh Kelurahan Cipta Selatan, sekaligus penutupan buku umum yang diajarkan oleh Masjid Jami Ali Hasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini secara pantas saya nggak pantas juga. Biasanya hanya kalau itu turun bahasa saya. Pada pagi ini saya
pada guru-guru kita, terutama saya minta maaf pada guru saya, Dr. Kiai Haji Haris Hakam. Mohon bimbingan dan arahannya, banyak hal-hal yang kurang berkenan di dalam saya menyampaikan pada pagi ini. Mengingat waktu, saya akan menyampaikan satu buah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang hadis ini dikutip juga oleh Hadratus Syekh Hasim As'ari dalam kitab beliau Awdahul Bayan Fima Yata'allaqu Biwadha'ifi Ramadan, pada bagian Ahsanul Kalam Fima Yata'allaqu Bisya'ni Wa'idi Minal Fadha'ili wal Ahkam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idih." Apabila mereka ini, kita umat Nabi Muhammad, melaksanakan puasa Ramadan, lalu pada tanggal 1 Syawal wa kharaju ila 'idih, mereka keluar untuk merayakan Idul Fitri. Jadi hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang merayakan Idul Fitri dan sebelumnya dia puasa di bulan Ramadan. Kira-kira ada nggak orang merayakan Idul Fitri tapi nggak puasa? Ada nggak kira-kira? Banyak. Hadir nggak pagi ini? Ini kadang-kadang kan ada Pak puasa enggak, tapi datang pas Idul Fitri datangnya paling dulu. Kan ada begitu ya? Ini kaitannya izal shamu syahr Ramadan. Kalau didahului dengan puasa Ramadan, baru dia keluar untuk merayakan Idul Fitri. Bahkan dalam hadis lain oleh Hadratus Syekh Masyari, itu riwayat lain, ternyata di ujung-ujung gang, di ujung-ujung jalan itu malaikat itu berkumpul memantau orang yang keluar untuk merayakan Idul Fitri. Dari pantau ini dilihat, diseleksi oleh beliau, siapa yang puasa, siapa yang tidak puasa. Nah ini dibicarakan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Nabi. Ini iza shamu syahr Ramadan. Kalau dia keluarnya sebelumnya di bulan puasa, dia melaksanakan ibadah puasa. Waktu dia puasa itu, yatlubuna ujurahum. Waktu dia puasa tidak ada niat lain, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa, kita hafal banget hadisnya. Lihatnya orang-orang dewasa, kalau anak-anak kan puasanya bukan belum imanan waktu sabar, cuma mengharapkan hadiah, ada iming-iming, ada motivasi dalam tuanya. Tapi kalau yang ini bicarakan puasanya imanan waktu sabar, dia terguna ujurahum. Mereka mencari ridho Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah dalam hadis Nabi ini? Ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum. Atau bilang para malaikat yang tadi diri itu di ujung-ujung gang, di ujung jalan itu bilang, ishhadu, saksikan oleh kalian, anni, sesungguhnya aku, kata Allah, qad ghafartu lahum, untuk mereka yang keluar merayakan Idul Fitri pada waktunya sebelum dia puasa, dan puasanya tidak ada lain mencari ridho Allah, maka pagi ini dosanya sudah aku ampuni, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih beruntung, Pak. Masih beruntungnya kenapa? Masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita istighfar, kita sedekah, kita tilawatul Quran dan seterusnya. Tapi orang-orang tua kita sudah meninggal dunia kan cuma yang tazibur ada apa? Cuma nungguin doa,
semenjak beliau masuk ke alam barzakh terus selamanya yantazirun, menunggu doa dari keluarga yang masih hidup. Bahkan kata Nabi, laulal ahya la halakatil amwat. Kalau kita nggak peduli kepada mereka, kesian mereka. Makanya Masya Allah, Alhamdulillah acara nunggu kubur seperti ini, kita kirim doa, insya Allah banyak manfaatnya untuk ahli kubur. Semoga mereka semua Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil, dan kita insya Allah mendoakan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, begitu kita diampuni dosanya oleh Allah, sudah bersih dosa-dosa kita, insya Allah dengan sebab kita puasa yang hanya mencari ridho Allah. Tapi di sisi lain ada sekelompok makhluk Allah yang bernama iblis. Ketika dia dikeluarkan dari surga karena tidak taat kepada Allah untuk menghormati Nabi Adam, sampai Allah pertegas, apa asaita amri, kata ente nggak mau menghormati Nabi Adam, itu kan perintah saya. Kalau ente nggak mau, kata Allah pada iblis, apa asaita amri, berarti ente bukan masalahnya sama Adam, masalahnya mana nih, gitu tahu. Karena rasa dengkinya, iriknya kepada Nabi Adam, itu sampai dikeluarin dari surga, dia lebih rela daripada menghormati Nabi Adam. Tolong fahrik minha fa innaka rajim. Keluar aja minha minal jannah fa innaka rajim. Kita terlambat kata Allah. Boleh mau keluar, Pak. Tapi sebelum dia keluar, dia minta kepada Allah, ya Allah, fa'anzirni ila yaumi ba'ts. Panjangin umur saya sampai datangnya hari kiamat. Dan luar biasanya permintaan ini dijawab oleh Allah. Fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Saya terima permintaanmu, saya panjangkan umur kamu sampai datangnya hari kiamat. Mau apa ya? Fabi izzatik la ughwihum ajma'in. Diminta panjang umur tuh dendamnya kepada Nabi Adam. Semua anak keturunan Nabi Adam tuh Pak mau dibuat jalannya salah, jalannya nggak benar, supaya Allah itu murka kepada keturunan Adam. Itu doang tujuannya. Makanya 11 bulan kita digoda. Begitu 11 bulan kita digoda, datang bulan suci Ramadan, kita puasa iman lalu ihtisaban, Allah bilang nih dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabirnya. Dibilang apa? Oh, saya ampunin nih. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia melaksanakan bulan puasa di bulan suci Ramadan. Makanya begitu dia dengar kata Imam Wahab bin Munabbi, inna iblisa yasihu fi kulli yawmi aidin. Setiap datangnya hari raya Idul Fitri, iblis itu berteriak dengan keras. Begitu keras ya fayajtami'u ahluhu indah. Anak buahnya sampai pukul nanya, apa duka wah? Man aghlabaka inna nukasiru. Kenapa duka marah? Kenapa murka? Beritahukan kepada kami siapa penjawabnya, inna nukasiru. Akan kami hancurkan siapapun, katanya. Kata pimpinannya enggak ada apa-apa. Tenang aja. Hanya satu imam buat saya pada pagi ini. Begitu geram, begitu marah. Kenapa? Karena pada hari ini, walakinna Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummati bi hadzal yawm. Karena saya mendengar hari ini Allah memberikan maklumat kepada para malaikat umat Nabi Muhammad yang puasa di bulan Ramadan, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah dosa kita diampuni oleh Allah, kita bisa istiqomah. Kita sering mendengar kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang-orang menjadi hamba Allah, artinya istiqomah, terus kita bisa menjaga, kita jadikan bahwa iblis beserta turunnya adalah musuh kita. Insya Allah dengan kita istiqomah, kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memohon terima kasih kepada kita yang mampu sendiri kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam hidup kita.
Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Ihsan Al-Mukarram Ramadan Al-Ustaz Haji Taufik Kemarin. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shalli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yang kami hormati Bapak Camat Jakarta Selatan, seluruh Bapak Lurah yang ada di Jakarta Selatan, Bapak-Bapak RT, Bapak-Bapak RW, wabil khusus yang kami hormati para ulama, para asatidz yang mohon maaf, mohon ridho tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah mudah-mudahan dirasa paham dan taksir dari hadirin jamaah yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita banyak mengambil kebaikan. Pertama, kebaikan tadi sama-sama kita sudah melaksanakan sholat sunnah subuh yang dimana insya Allah kita semua kaya semua. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan takbir. Insya Allah ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita gunakan sesuai dengan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang cukup dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam yang lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang kami hormati, bahwa hidup di dunia ini merupakan proses perjalanan, di mana hidup kita di dunia diawali sejak kita dilahirkan dari kandungan ibunya. Kemudian kita mengikuti perjalanan ini dan kata baginda Rasulullah SAW seperti yang sudah dijelaskan oleh guru kita, Ahmad bin Baina Siddiq Nasara, bahwa akhir umatku paling jauh usianya 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu kita muhasabah diri, apakah kita baru memulai perjalanan ini, ada di tengah-tengah, atau jangan-jangan kita sudah mau mengakhiri. Kemarin kami dapati buat kami dapati guru kami dapati orang-orang tua kami duduk bersama kami, berdampingan, bahkan kami melihat di depan. Tapi mungkin saat ini ada sebagian di antara kami tidak mendapati dan melihatnya lagi. Oleh karena itu, amanah yang dititiskan, diwariskan oleh kami, bahwa setiap kali setelah Ramadan kami diminta untuk melanjutkan pengajian kubur masalah. Alhamdulillah kami ahli waris yang dimakamkan di belakang dan di bawah
ketika orang tua kami disebut, ketika saudara-saudara kami dipanggil untuk kebaikan, kami adalah garda-garda yang terdepan untuk mengambil kebaikan. Dan kami yakin doa dari antum-antum semua, tadi Kiai Ma'awi sudah menyampaikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat bersih dari dosa, di mana kita sudah melewati Ramadan selama 30 hari. Kami yakin tadi tahtimul Quran yang kita baca, kemudian doa yang disampaikan oleh guru kita, aminnya antum-antum semua, orang-orang tua kita, semuanya merasa bahagia di alam kuburnya. Jadi kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama pengurus masih dalam suasana syawal mengucapkan Allah minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal faizin. Qul amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami atas nama pengurus Masjid Al-Ihsan, panitia kubur masal, seluruh ahli waris mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para ulama, para asatidz yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Saya yakin dengan doa-doanya orang-orang ini semua, orang-orang yang memang kita ketahui keilmuannya, kesolehannya, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap saudara-saudara kita, orang-orang tua kita di alam kuburnya di sana merasa senang dan bahagia, insya Allah. Dan selanjutnya kami atas nama seluruh ahli waris panitia kubur masal, jika kurang berkenan, mungkin banyak sekali kekurangan yang kami berikan. Saat ini fasilitas di masjid ini terutama sangat memang mohon maaf berantakan. Memang kami sedang memproses ke depannya untuk renovasi masjid ini. Seandainya dalam penyediaan tempat jamuan nanti banyak sekali kekurangan atau penyambutan kami yang kurang sopan, sekali lagi kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Terakhir kami mau minta dibacakan surat Al-Fatihah. Semoga ikhtiar kami untuk menjadi bagian anak-anak yang soleh dan solehah. Untuk orang tua kami, karena kami yakin berbakti kepada orang tua bukan hanya orang tua kami masih hidup, terlebih ketika orang tua kami sudah meninggal dunia. Karena kalau orang tua kami masih hidup, beliau masih bisa menambah amal kebaikannya. Tapi ketika orang tua kami sudah meninggal dunia, hanya kami yang hidup yang bisa menambah. Saya yakin biru abakum tabarrukum abna. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak keturunan kita nanti berbakti kepada kita. Buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Insya Allah. Yang mudah-mudahan sekali lagi ikhtiar kami ini merupakan bagian dari bentuk usaha kami sebagai putra dan putrinya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dan kami mohon juga doa semoga keluarga kami dan keluarga kita semua yang saat ini sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Mobil khusus orang tua kami akan Ustaz Haji Master Khalid yang memang saat ini sedang sakit. Sekali lagi dengan mukjizat bersuara kepada dengan hadirnya kita bersama para ulama Allah kita dijawab pada bacaan ada hati ini oleh kuliah dan soleh ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Alhamdulillah yang akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
masih kami aturkan untuk sambutan yang terakhir, sambutan dari Wali Kota Jakarta Selatan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Mujib SOS MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin ada wasina wa yang saya sampaikan kami hormati para haji ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib yang alhamdulillah pada hari ini saya cukup banyak sekali yang dia berada adalah yang saya hormati Ketua DKI Masjid Al-Ihsan Ustaz Nomor Khalid, dan yang saya hormati bersama pada pagi hari ini yaitu Dr. Kiai Haji Hakam, Bapak Haji Mahbub Masuki Irfan, dan yang saya hormati kedua ketua yang seluruh ketua Kabupaten Selatan, Bapak Haji Abdul Haji, dan ketua yang seluruh Kabupaten Kelurahan Selatan, Bapak Haji Ahmad Mubasir. Kemudian yang saya hormati para haji ulama dan bapak masyarakat yang lainnya, di antaranya adalah Bapak Haji ini bisa seluruh keluarga di Jakarta, mungkin belum ada bersama kita. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Rahman Arif, Bapak Haji Muzaddin Salim, Bapak Haji Nur Khalis Sultan, Bapak Haji Muhlis Arisir, dan Bapak Abdul Haris PMI Jawa Selatan, kemudian bersama kita juga bukan Bapak Haji Abdul Hakim, Bapak Haji Ismail Ishak, dan para alim ulama yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat dan nasib saya kepada beliau. Dan hadir bersama saya Pak Asisten Ekselon, Pak Tommy, kemudian para camat dan para lurah kecamatan Cilandak, dan yang saya hormati hadirin sekalian yang saya muliakan. Surat panggilan pada pagi hari ini saya pribadi bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, yaitu jamaah kuliah suku gabungan Kecamatan Cilandak. Dan di Masjid Al-Ihsan ini apabila bisa hadir yang kedua kali ya, setelah waktu itu bulan suci Ramadan kita hadir juga bersama-sama di sini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya kami dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan saya sebagai pribadi izinkan dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih mohon maaf lahir batin, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh kemarin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Kita dilapangkan karena kita digerakkan hati kita untuk bisa hadir bersama-sama di Masjid Al-Ihsan ini. Karena tidak semua orang artinya bisa tergugah untuk bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau melihat di Madinah orang yang melaksanakan umroh, melaksanakan haji pada berebut untuk dapat sampai ke Raudhah. Raudhah itu adalah salah satu di antara taman-taman surga. Taman surga yang lainnya yang mana yang seperti ini di majelis-majelis yang adanya.
Jadi Allah Maha Adil jamaah sekalian bagi warga masyarakat atau penduduk atau manusia yang beragama Islam yang mungkin tidak mempunyai kekuatan finansial untuk hadir di sana dan tidak diberikan kesempatan untuk hadir di majelis taklim. Insya Allah pahalanya sama dengan pahalanya kita ke Raudhah yang ada di Madinah, yaitu taman-taman surga adanya di majelis-majelis taklim seperti ini. Jadi tidak salah Bapak Ibu sekalian, kita semuanya bisa hadir di sini dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang ke Madinah. Dan kita juga meyakini malaikat-malaikat pasti pada turun untuk mencari umatnya yang hadir di majelis-majelis taklim. Dan insya Allah kita juga akan dicatat oleh malaikat saya untuk dilakukan kepada Allah SWT bahwa pagi hari ini kita hadir di tengah-tengah majelis subuh gabungan Kecamatan Cilacap yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan mungkin kaitannya kondisi wilayah di Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada penyelenggaraan bulan suci Ramadan kemarin, kemudian arus balik, arus mudik sampai ke Jakarta lagi, alhamdulillah wilayah di Jakarta Selatan sampai sekarang masih kondusif dan baik-baik saja. Cuma saya harapkan Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengurus RW, pengurus RT, ini sesuai dengan data dari Dinas Perhubungan bahwa yang datang itu sekarang lebih banyak daripada yang mudik. Yang mudiknya sekian, yang datangnya sekian. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghalang-halangi orang untuk hadir datang di Jakarta untuk mencari nafkah di Jakarta. Namun ada beberapa persyaratannya tentunya. Kalau yang bukan penduduk DKI Jakarta, ya diurus proses kependudukannya. Kalau mau beralih ke penduduk Jakarta, ada persyaratannya. Tapi kalau masih tetap mempertahankan identitas penduduk daerahnya, ini ada namanya pendataan penduduk non permanen. Nah ini saya sudah minta Pak Camat Pandura untuk bergerak mengadakan pendataan. Dan pemerintah Provinsi DKI juga tidak membiarkan begitu saja. Kalau yang datang mempunyai keahlian, berarti bisa mencari nafkah. Tapi kalau yang datang tidak mempunyai keahlian, pemerintah Provinsi DKI juga menyediakan balai-balai latihan kerja untuk mereka mengadakan latihan kerja agar bisa mandiri nantinya. Jadi inilah salah satu ikhtiar dari pemerintah Provinsi DKI untuk mengurusi, untuk melindungi dan mengayomi warganya. Dan tentunya kita semuanya yang jadi tuan rumah di sini akan menjadi tuan rumah yang baik. Karena pada dasarnya orang Betawi itu terbuka untuk siapa saja, sepanjang itu untuk kebaikan kita semuanya. Tadi disampaikan oleh MC bahwa ada tradisi di sini, namanya tradisi nunggu kubur. Nunggu kubur ini adalah tradisi yang sangat baik. Yang jelas bagi kita yang namanya nunggu kubur sebagai ibadah tadi yang disampaikan ada tadarus dan sebagainya, memang kita semuanya hidup di dunia ini sekarang lagi proses nunggu dikubur. Tinggal tunggu waktunya saja. Kita tidak sadar bahwa kalau kita melihat setiap saat itu ubun-ubun kita sudah diciumin sama malaikat, dicek tinggal berapa umur kita tidak sadar dan kita lihat dicek umur kita oleh malaikat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai dengan kubur ini, sampai dengan takbir Quran tadi sudah dilaksanakan. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, para kiai, kita di kantor wali kota rutin sudah berjalan bertahun-tahun bahwa setiap hari Jumat ba'da asar itu dilaksanakan takbir Quran. Jadi selama seminggu itu kita baca
Umpamanya saya kebagian juz 1. Nah, tanggung jawab saya menyelesaikan 1 juz. Mau dibaca sendiri boleh, mau bersama dengan keluarga juga boleh. Nah, pada hari Jumat, 3 laporan, nanti checklist, 1 grup, 30 orang. Kita ada sekitar berapa grup ya, Pak Asisten Isra? Berapa grup untuk Hokmil Quran dari kantor wali kota, kecamatan, kelurahan, dan sudin-sudin. Semuanya pakai video conference untuk melaksanakan Hokmil Quran dan dilaksanakan setiap hari Jumat pada acara. Itu kita tuan rumahnya yang jadi membacakan Hokmil Quran kita gilir dan ada ceramah kultumnya juga. Nah, ini adalah tradisi-tradisi yang terus harus kita hukum, termasuk yang dilaksanakan di Masjid Kamisa itu, yaitu nunggu kubur. Karena saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan, ya apalagi kalau senang mereka ada kalau ketika kita kirimkan doa-doa untuk para almarhum dan almarhum. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf telah diperkenankan untuk ikut nimbrung ngaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di Masjid Al-Azhar ini akan mendapatkan keberkahan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan wilayah Jakarta Selatan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh bahaya yang akan datang kepada kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dan saya mohon maaf sekali lagi dan saya akhiri. Mohon maaf bila meminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Mukhjirin SOSMSI yang telah memberikan sambutannya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara yang berikutnya yaitu tausiah. Insya Allah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Haris Hakam. Mari sama-sama kita pasangkan dua telinga kita dengarkan dan kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Haris Hakam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'id al-mujammili syahr Ramadan bi yaumil 'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-fa'alu liman yurid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bil wa'di wal wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin imam syahid wa ala alihi wa sahbihi al-masyhuri wal wadhi. Amma ba'du, para ahli ulama, para ulama dan umara, hadirin sekalian yang berbahagia, hadir bersama kita Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Panjang Umur Siapa, Bapak Askesra, Bapak Tommy, Bapak Samuel Cilandak, dan segenap Bapak Lurah di lingkungan Kecamatan Cilandak. Yang mulia para ahli ulama, Wahibul Bait, Ketua DKM Bapak Ustaz Nova Khalil, Bapak
Kiai Haji Abdul Wadud Yasful Anwar, Kiai Haji Abdurrahman Naim, Kiai Haji Rafi Jawahir, Kiai Haji Ismail Ishaq, Kiai Haji Abdul Hakim, Kiai Haji Abdul Hakim, Bapak Kiai Haji Mahmud Marzuki, MHG, Kiai Haji Muhlis Raisin, Kiai Haji Nur Khalis Sulhan, Ketua Majelis Gabungan Suku Plural Cipete maupun tingkat Kecamatan Cilandak, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Di kampung saya kegiatan nunggu kubur itu masih bertahan, tapi kalau ada yang meninggal, tradisi di Syawal ini sudah hilang di sebagian daerah. Betapa pentingnya tradisi ini dipertahankan. Dan saya tadi mencoba membuat sebuah korelasi apa sih hubungannya halal bihalal dengan nunggu kubur. Saya cari ternyata ada sebuah periwayatan hadis yang ditakhrij oleh Imam Ad-Dailami dari sahabat Jabir bin Abdullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ma yamutu alaihi al-abdu ayyakuna qafilan an hajji. Sebaik-baik kematian seorang hamba itu ketika hamba yang meninggal itu baru selesai melakukan ibadah haji au muftiran min Ramadan, atau baru menyelesaikan bulan suci Ramadan. Jadi ini dua acara ini cocok nih Pak. Jadi yang bagus di bulan Syawal ini jangan diperpanjang sampai selesai Syawalnya Pak. Meninggal. Kira-kira ada yang ada yang mau Pak? Ini yang ngomong Nabi nih, dan tadi saya cari mana korelasinya dua ayat. Tidak ada yang lebih bagus kematian seorang hamba ayyakuna qafilan bin hajjin. Pertama, baru selesai melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak yang di dalam masjid di masih bulan Syawal ini yang belum haji, mudah-mudahan berangkat haji. Berangkat sekarang ini uang bisa dipercepat. Ulang haji mati. Itu bagus. Ya. Yang kedua, Bapak sekalian, tadi namanya disebutkan banyak. Bisa jadi tahun besok namanya udah nambah nama kita, nama Bapak. Kecuali Ustadz, biasanya Ustadz mah enggak belakangan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ini. Yang kedua, Bapak sekalian yang berbahagia. Ramadan yang baru saja kita lepas ini hendaknya diingatkan tadi kita oleh guru kita Kiai Mahmud Marzuki itu, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian itu hamba Allah yang rabbani. Jadi ibadahnya di mana saja, wala takun ramadhaniyan, jangan ibadahnya cuma di bulan suci Ramadan saja. Nah, Bapak sekalian, bagaimana membentuk supaya Rabbani Ramadan? Maka masyhurlah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau di bulan Ramadan itu dikatakan ajwatu mirrihil mursal. Nabi Muhammad itu lebih dermawan ketimbang tiupan angin yang keras. Jadi kalau kita di padang pasir, genggam tanah, pegang, kemudian kita buka, ditiup angin, habis. Tapi masih ada itu percik-percik atom ion yang nempel di sela-sela tangan kita. Kalau Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, ajwadu mirrihil mursalah, maknanya nggak ada satu butir pun yang tersisa kita. Beliau di bulan suci Ramadan itu dibentuk dengan Ramadan itu untuk menjadi orang yang isar. Isar itu mementingkan orang lain. Bapak, di Ramadan itu Nabi ada datang orang tunawisma, tukang minta-minta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mengatakan, ya Rasulullah, Anda majhul. Wahai Rasul, majhul itu Bapak miskin, gak punya rumah dan lapar. Ambil makanan, keluarkan, ini uang. Besok jam yang sama, pagi jam 9 itu datang lagi. Ambil lagi, kasih makanan, kasih duit berapa. Di hari ketiga datang lagi, Pak. Saya mau tanya dulu. Bapak kalau rumahnya dikenalin, itu tukang minta-minta. 3 hari berturut-turut, jamnya sama, datang Bapak kasih, Pak. Tidak dengan Nabi. Itu yang disebut dengan adwan, ya, birril mursal. Tapi di hari ketiga itu tidak ada uang. Ketika yang datang yang sama, meminta yang sama, perkataan yang sama, beliau tanya pada istri, adakah sesuatu yang bisa kita kasih kepada sahabat kita? Kata istrinya, nggak ada apa-apa, cuma air minum doang. Apa yang dikatakan Nabi? Subhanallah. Bima syi'ta fahuwa alayka. Kamu belanja tuh di warung. Bilang itu utangmu, utang itu menjadi utang. In razaqan yang mahu qadaituha. Nanti kalau Allah kasih rezeki, aku bayar utang. Kalau kita lihat Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah kayak gini, cocok nggak? Cocok. Cuma rumahnya Pak Wali Kota rubuh. Tiap hari orang datang utang, rubuh. Itulah yang dibentuk dengan Ramadan. Orang untuk menjadi belas, punya asih, punya peduli. Orang punya kasih sayang dengan cara dilatih. 1 bulan lamanya, maka dijamin dia bisa melakukan sebuah kebaikan kemurnian. Ya, kebersihan hati itu untuk 11 bulan. Ada orang bilang itu kan Nabi, Ustaz. Kalau kita pakai baju Nabi itu ya kegombrongan. Orang Cipete bilangnya apa gombrong? Sama gombrong juga. Kegedean. Bapak sekalian tidak pas. Pasti kalau kita mau mencontoh Nabi pasti pas. Bisa kita melakukan. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah memberikan Nabi itu adalah pembawa kasih sayang terhadap alam semesta. Bahkan Nabi dikatakan uswatan hasanah, menjadi contoh yang baik. Itu maknanya kita nggak kegedean kalau mengikuti Nabi. Para mu'arrikhin meriwayatkan satu peristiwa yang menarik di bawah sekalian, dan ini sebagai penutup. Pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib itu pemerintahan pusatnya itu di Kufah, di Iran. Di depan masjid besar di Kufah itu ada beberapa pohon kurma. Maka ketika menjelang berbuka puasa ada seorang kakek tua. Kalau kakek ya tua ya Pak. Seorang kakek tua yang kalau berbuka puasa itu bukan di masjid tapi di depan masjid di bawah pohon kurma. Apa yang dibawanya? 1 gelas air putih dengan roti buntang relief. Bapak sekalian, ketika terdengar suara azan kakek tua ini baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sobeknya roti itu yang keras dicelupkan sesudah lembut baru dimakan. Datang seorang tunawisma tukang minta-minta, mengucapkan salam,
meminta izin aku berpuasa. Barangkali kau berkenan aku bisa membatalkan karena aku tidak punya apa-apa untuk membatalkan puasa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ayo ini makanan kita nikmati bersama. Diminum. Tetapi ketika dia sudah batal dan disobek rotinya itu keras, giginya yang sudah tua tidak kuat menggigitnya, maka dia bilang, mohon maaf tidak kuat. Nanti dulu kata kakek tua. Itu di pojok itulah rumahnya Hasan bin Ali. Ibunya adalah Fatimah binti Rasulullah. Kau ke rumahnya Hasan, dia membuka open house. Kalau buka ada bukber, kau bisa makan di sana. Silakan kau bisa. Bapak Ibu sekalian, maka tukang minta-minta ini ke sana. Ternyata benar di rumahnya Hasan itu ada makanan nikmat, ada buah, ada segala macam tersedia. Ikut makan dia. Dan setelah makan dia membungkusnya sedikit. Ditegur sama Hasan. Buat siapa kau membungkusnya? Makan saja. Nanti kalau kau ingin pulang, aku bungkuskan untuk keluarga. Akhlaknya seperti Rasul. Tidak, aku tidak punya keluarga. Lalu ini bungkusan ini buat siapa? Itu buat kakek tua yang di depan masjid yang di bawah pohon korma. Tadi aku berbuka, dialah yang memberitahukan rumahmu ini sebagai tanda kasih aku ingin berbagi kepada sesama tunawisma, sesama tukang minta-minta, kaki ingin memberikan kasih. Laisa minas sa'il. Salah kamu. Itu bukan tukang minta-minta. Huwa walidi Ali bin Abi Thalib. Itulah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khairan jazaa. Kami haturkan ribuan terima kasih kepada beliau kita ulama yang Dr. Haris Hakam yang telah menyampaikan tausiah yang orang bilang nanggung dia menambah nanti silakan kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa memanjangkan kemuliaan mempertahankan badannya, kita bisa terus menimba ilmu dari beliau. Para ulama, para asatidz, para habaib, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para ulama, para kiai yang dengan keilmuannya pantas untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Namun tidak makan waktu, kami mohon maaf. Maka acara kita sudahi sampai di sini. Sebelum kita tutup acara ini dengan pembacaan doa, akan disampaikan informasi oleh Ketua Forum Kuliah Subuh Gabungan Kecamatan Cilandak yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Muharram Bapak Muslim Abdul Hamid Haji Idris. Sebelum dibacakan pembacaan doa, sama-sama kita simak informasi yang akan disampaikan kepada beliau untuk sifat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sepatnya ada bus ditaruhnya di atas nama, lebih cepat lebih bagus yang di luar dalam pakai sarapan. Sifatnya bagaimana kuliah subuh tingkat kecamatan dibentuk pada saat camat dibentuk oleh Pak Tommy. Mudah-mudahan menjadi amalnya yang Pak Tommy yang berlima terus parahnya. Sekian camat kemudian diganti dan sekarang sama Pak
alhamdulillah donasinya semakin meningkat. Mudah-mudahan semakin lagi meningkat lagi. Dan kecamatan Cilandak ini ada 5 lurah. Setiap lurah ini ada ketua MUI-nya. Dan kali ini kuliah subuh tingkat kecamatan yang dibarengi karena lurah jamaahnya paling banyak ini. Selama kegiatan kuliah subuh, rupanya seimbang dengan ketua kuliah subuh yang gemuk. Karena ketua kuliah subuh tingkat lurah paling gemuk di Manado. Ketua kuliah subuhnya subur. Simpel saja, langsung saja. Hadirin sekalian, bahwa kuliah subuh tingkat kecamatan insya Allah nanti akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Sekalian mungkin nanti sekarang ada lomba panjat pinang mungkin kuliah subuhnya. Insya Allah akan diadakan yaitu di Masjid An-Nikmah Pondok Labu. Bapak sekalian, kalau kita mau Pondok Labu setelah lewat Wan Belpak ya, sedangkan ada masjid. Nah, di situ Masjid An-Nikmahnya. Ketua yayasannya ada di sini, di Abdul Hakim. Insya Allah nanti di bulan Agustus kita bisa hadir semuanya dalam acara kuliah subuh tingkat kecamatan. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita di penghujung acara. Sebelum acara ditutup dengan doa yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Syekhul Ulama Al-Habib As-Sayyid Ismail Al-Habsyi, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, setelah acara ini kita akan adakan Ramadan atau sahabat pagi telah disediakan nasi kebuli. Karena begitu banyaknya, mohon maaf para alim ulama, para kiai dan tokoh masyarakat yang hadir, maka kami informasikan untuk ruang di sebelah kiri kami ini diperuntukkan untuk para kiai dan para tokoh masyarakat. Adapun untuk para jamaah sudah dipersilakan tempat di bagian luar untuk sama-sama kita bersilaturahim dan juga beramal-amal sahabat bagi sama-sama. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf bila dalam membawakan acara pada pagi ini terdapat berbagai macam kesalahan dan kehilafan. Sekali lagi mudah-mudahan hadir dan kumpul kita pada tempat ini di pagi hari yang berbahagia ini mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian, pada Allah wa ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Ismail Al-Habsyi, waktu dan tempat kami persilakan. Amin.